Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, guys, kita ketemu lagi. Kami dari kelompok 3. Nah, kelompok 3 di sini akan membahas ya tentang psychological well-being. Nah, sebelum ke materi, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Ya, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Bima Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 188. Kemudian ada teman-teman saya, dipersilakan. Izin memperkenalkan diri, nama kami Ahmad Saifuddin dengan NIM akhir 183. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kesarin Arifin dengan 3 digit NIM terakhir 203. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rehan Diazilaner Ilmi dengan 3 digit NIM terakhir 207. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rael Ajara dengan NIM terakhir 210. Oke, semuanya sudah berkenalan. Nah, mari kita langsung ke materinya ya. Yang pertama tuh sebelum kita membahas harus tahu dulu gitu ya, apa definisi. Nah, definisi psychological well-being itu apa sih gitu? Itu tuh apa? Gitu. Akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Di sini saya akan menyampaikan apa sih definisi dari psychological well-being. Psychological well-being adalah situasi saat individu dapat menerima dirinya sendiri apa adanya, mampu untuk membentuk hubungan yang positif dengan orang lain, memiliki kemandirian terhadap tekanan dari sosial, dapat mengontrol lingkungan yang ada di sekitarnya, memiliki tujuan dan arti hidup, serta dapat memaksimalkan potensi dirinya secara berkelanjutan dan juga maksimal. Dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Nah, kita udah tahu tuh apa definisinya, apa pengertiannya dari psychological well-being. Nah, kita langsung aja ke hasil riset. Nah, hasil riset akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil riset mengenai kondisi psychological well-being dari orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus yakni ADHD dalam mendampingi belajar saat daring. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, ditemukan bahwa kondisi psychological well-being kedua subjek cukup rendah, di mana kedua subjek tidak mampu menerima keadaan saat mendampingi pembelajaran daring anak, menarik diri dari lingkungan, dan membatasi diri dalam berinteraksi. Selain itu, subjek juga memiliki ketidakmampuan untuk terbuka mengenai pengalaman-pengalaman baru serta menyadari munculnya potensi baru saat menjalani pendampingan belajar daring. Kedua subjek sama-sama tidak lagi mampu memanfaatkan kesempatan dan mengontrol kebutuhan selama pembelajaran daring. Setelah kedua subjek mendapat pengalaman dalam mendampingi anak mereka belajar daring, kedua subjek berharap pembelajaran daring dapat segera berakhir. Selama situasi pembelajaran daring mulai terjadi, kedua subjek tetap mampu mengatur kehidupannya sehari-hari dan menentukan keputusan-keputusan sesuai dengan keyakinan diri mereka sendiri. Di sini saya akan menyampaikan hasil riset yang kedua, yaitu psychological well-being pada individu yang hidup sendiri. Nah, dari riset psychological well-being ini, kita dapat lihat di sini ada individu yang hidup sendiri selama kurang lebih 18 tahun. Di sini dia sudah memenuhi ke-6 dimensi psychological well-being, baik itu otonomi karena dia mampu mandiri dan mengambil keputusan tanpa bergantung kepada orang lain, penguasaan lingkungan, dia mampu menguasai lingkungannya dan memanfaatkannya untuk menunjang keterbatasan yang dia miliki, pribadi, dia mampu tumbuh dari pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah didapat sebelumnya, lalu ada hubungan positif dengan orang lain, walaupun dia tinggal sendiri, dia tidak memutus silaturahmi dengan keluarganya dan juga membangun hubungan positif yang baru dengan orang-orang di sekitarnya. Yang kelima ada tujuan hidup, respon ini memiliki tujuan hidup dan pandangan hidup yang ada karena dia tinggal sendiri dan berusaha untuk memenuhinya. Dan yang terakhir penerimaan diri. Walaupun dia tinggal sendiri, dia tidak pernah merasa iri ataupun cemburu pada orang lain, tapi dia menerima dan bersyukur atas keberadaan dirinya. Oke, terima kasih. Nah, kita udah tahu tuh salah satu atau dua contoh dari hasil riset. Nah, kemudian dari psychological well-being ini memiliki dimensi. Apa aja sih dimensinya? Nah, mari kita coba untuk bahas. Nah, menurut KF dalam buku Human Development tahun 2000 mengumumkan 6 dimensi psychological well-being, yakni yang pertama ada otonomi. Nah, otonomi digambarkan sebagai kemampuan individu bebas namun tetap mampu mengatur hidup dan tingkah lakunya. Individu yang memiliki otonomi
yang tinggi ditandai dengan bebas, mampu untuk menentukan nasib sendiri, dan mengatur perilaku diri sendiri, kemampuan mandiri, tahan terhadap tekanan sosial, dan mampu mengevaluasi diri sendiri, dan mampu mengambil keputusan tanpa adanya campur tangan dari orang lain. Nah, kemudian yang kedua ada penguasaan lingkungan. Nah, penguasaan lingkungan digambarkan dengan kemampuan individu untuk mengatur lingkungannya, memanfaatkan kesempatan yang ada di lingkungan, menciptakan dan mengontrol lingkungan sesuai dengan kebutuhan individu yang tinggi. Individu yang tinggi dalam dimensi ini, penguasaan lingkungan memiliki keyakinan dan kompetensi dalam mengatur lingkungan. Kemudian juga yang ketiga ada pertumbuhan pribadi. Nah, individu yang tinggi dalam dimensi pertumbuhan pribadi ditandai dengan adanya perasaan mengenai pertumbuhan yang berkesinambungan dalam dirinya, memandang diri sebagai individu yang selalu tumbuh dan berkembang, terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru, memiliki kemampuan dalam menyadari potensi diri yang dimiliki, dapat merasakan peningkatan yang terjadi pada diri dan tingkah lakunya setiap waktu, serta dapat berubah menjadi pribadi yang lebih efektif dan memiliki pengetahuan yang bertambah. Kemudian yang keempat ada hubungan positif dengan orang lain. Nah, hubungan positif yang dimaksud adalah kemampuan individu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain di sekitarnya. Individu yang tinggi dalam dimensi ini ditandai dengan mampu membina hubungan hangat dan penuh kepercayaan dari orang lain. Kemudian yang kelima ada tujuan hidup. Nah, tujuan hidup memiliki pengertian individu memiliki pemahaman yang jelas akan tujuan dan arah hidupnya, memegang keyakinan bahwa individu mampu mencapai tujuan dalam hidupnya, dan merasa bahwa pengalaman hidup di masa lampau dan masa sekarang memiliki makna. Individu yang tinggi dalam dimensi ini adalah individu yang memiliki tujuan dan arah dalam hidup, merasakan arti dalam hidup, masa kini maupun yang telah dijalaninya, memiliki keyakinan yang memberikan tujuan hidup, serta memiliki tujuan dan sasaran dalam hidup. Nah, kemudian yang terakhir ada penerimaan diri. Nah, dimensi ini didefinisikan sebagai karakteristik utama dari kesehatan mental dan juga sebagai karakteristik utama dalam aktualisasi diri, berfungsi optimal dan dewasa. Penerimaan diri berarti merasa baik tentang diri sendiri terhadap masa lalu dan di saat yang bersamaan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Nah, itu merupakan dimensi-dimensi dalam psychological well-being. Nah, kemudian juga dalam hal ini psychological well-being memiliki faktor-faktor yang akan saya bahas yang dilakukan oleh Riff, membagi 3 usia di 25 tahun sampai 29 tahun, yang kedua ada middle 30 sampai 64 tahun, dan ada older yang lebih dari 65 tahun. Kemudian juga ada gender. Nah, hasil penelitian Riff dalam tahun 1989 menyatakan bahwa dalam dimensi hubungan dengan emosional dan pertumbuhan pribadi, wanita yang lebih tinggi dibanding pria karena kemampuan wanita dalam berinteraksi dengan lingkungan lebih baik dibanding pria. Kemudian yang ketiga ada status sosial ekonomi. Dalam hal ini mengemukakan bahwa status sosial ekonomi berhubungan dengan dimensi penerimaan diri, tujuan hidup, penguasaan lingkungan, dan pertumbuhan diri. Kemudian ada pendidikan. Nah, pendidikan menjadi satu faktor yang dapat mempengaruhi psychological well-being. Semakin tinggi pendidikan, maka individu tersebut akan lebih mudah mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya dibanding pendidikan rendah. Kemudian ada budaya. Di sini mengatakan bahwa setiap sistem nilai individualisme atau kolektivitisme memberi dampak terhadap psychological well-being dimiliki suatu masyarakat. Nah, segitu untuk dimensi dan faktornya. Kemudian ada dampak dari psychological well-being ini. Nah, dampak ini akan dibacakan dan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan bagaimana sih dampak dari psychological well-being sendiri. Oke, yang pertama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu nih, apa sih dampak dari dimensi yang sudah dipaparkan tadi. Nah,
Kesejahteraan psikologis atau psychological well-being itu memiliki 6 dimensi yang harus dimiliki individu agar dapat berfungsi secara positif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung kita lanjut lagi ke dampak dari psychological well-being-nya sendiri. Apabila individu memiliki psychological well-being yang tinggi, maka individu tersebut dapat menjadi orang yang mandiri, di mana individu mampu menolak tekanan sosial untuk berpikir dan bertingkah laku dengan cara-cara tertentu, serta dapat mengevaluasi diri sendiri dengan standar personal. Individu juga mampu mengembangkan dirinya secara kreatif melalui aktivitas fisik maupun mental. Lalu selanjutnya untuk pertumbuhan individu, hubungan dengan orang lain, tujuan hidup dan penerimaan diri tinggi yang dimiliki individu juga dapat berdampak terhadap individu tersebut, sehingga suatu individu itu mampu untuk mengembangkan potensi dalam diri dan berkembang sebagai seorang manusia pada layaknya, yang dapat menunjukkan rasa empati, rasa sayang, dan keintiman, serta memahami konsep memberi dan menerima dalam hubungan sesama manusia. Lalu yang terakhir juga individu juga mampu mengaktualisasi diri, berfungsi secara optimal dan dewasa. Itu semua menurut Triff dan Keyes 1995. Nah, dampak udah dibahas nih. Nah, jadi dari kami ada tips dan trik nih. Dari kami yang akan membuat lebih memahami dan bisa mengontrol gitu. Untuk tips dan trik akan dibacakan dan dijelaskan. Dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Kebetulan kami dapat tips and trick nih pada psychological well-being. Yang pertama adalah sadari dan kenali. Sadari dan kenali di sini adalah kita bisa tahu semua potensi yang ada dalam diri kita sehingga tujuan hidup yang kita cita-citakan dapat terwujud dengan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang kedua ada kontrol emosi. Kontrol emosi ini adalah mengontrol semua emosi yang ada dalam diri kita sehingga kita tidak sampai melakukan hal-hal yang membuat kita menyesal di kemudian hari. Maksudnya itu jangan sampai kita melakukan hal yang negatif dan di kemudian hari itu kita bakal melakukan penyesalan dalam diri kita. Kemudian ada stay connect, yaitu tetap sejalan dan terintegrasi dengan maksud dan tujuan hidup kita di masa yang akan datang. Kemudian pilah-pilah informasi, yaitu ambil semua informasi yang dapat membantu kita meraih kesuksesan tanpa memandang dari siapa informasi tersebut. Kemudian ada aktivitas fisik, yaitu melakukan aktivitas fisik yang meningkatkan kesehatan bagi tubuh kita sesuai dengan kemampuan kita dan jangan terlalu berlebihan karena kita tahu sendiri tubuh kita seperti apa kekuatannya. Kemudian ada istirahat yang cukup dan bersantai, yaitu tidak terlalu memaksakan diri untuk terus bekerja. Jadi badan kita dan pikiran kita harus tetap mempunyai waktu untuk beristirahat. Kemudian konsumsi makanan seimbang, yaitu mengonsumsi makanan yang mempunyai banyak gizi serta protein yang cukup untuk tubuh kita, sehingga tubuh kita tidak merasa terbebani dengan apa yang ada di pikiran kita. Kemudian ada tingkatkan kualitas. Tingkatkan kualitas ini adalah meningkatkan kemampuan kita yang kita miliki, sehingga kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi kualitas dan kuantitas harus tetap kita jaga agar ke depan juga kita bisa jadi lebih baik. Kemudian yang terakhir ada kehidupan spiritual, yaitu tetap menjaga hubungan baik dengan Sang Pencipta dan terus selalu beribadah serta berdoa agar kita menjadi barokah. Sekian dari kami untuk tips and trick. Kami kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Udah kerasa nih, udah semuanya gitu ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa psychological well-being ini sangat berguna dan sangat dibutuhkan gitu. Apalagi pada masa sekarang, karena dapat membuat hubungan yang positif, memiliki tujuan dan arti hidup, serta bisa memaksimalkan potensi dirinya secara berkelanjutan dan juga maksimal. Nah, mungkin cuman sekian gitu dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.